banget nih, minggu-minggu ini biasanya orang-orang udah pada ribet ngurusin baju lebaran. Atau jangan-jangan udah beli dari sebelum puasa. Pada pengen kan pakai baju kembaran sama keluarga inti. Ya kali-kali tahun depan yang jomblo nih ya, yang nonton video ini udah punya keluarga sendiri. Amin. Yang kadang suka bikin overthinking pas lebaran nanti itu omongan keluarga. Kok kulit kamu? Nah, kok ada koknya tuh? Feeling-feeling udah nggak enak nih. Berubah? Apa gimana? Jadi lebih baik atau gimana? Nah, mumpung lebaran masih 2 minggu lagi kayaknya, kalau nggak salah, pasti ini kita cewek-cewek realistis lah. Pengen kulitnya tuh terlihat glowing, flawless. Karena aku yakin nggak semuanya suka pakai make up. Jadi pengennya tuh bare face tapi kelihatan kulitnya tuh sehat. Tonton sampai habis, aku bakalan ngupas tuntas dan kasih resep skincareku yang insya Allah bisa kalian cobain buat 14 hari ke depan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Talks. Sebelumnya aku mau ngasih info dulu kondisi kulitku terkini. Karena apalah artis skincarean kalau nggak kenal sama kondisi kulitnya ya kan. T-zone-ku acne prone oily, U-zone-ku dry sensitive. Kalau ada yang ngomong T-zone acne prone oily apanya kak? Orang mulus gitu nggak minyakan dan pori-porinya kayaknya rapat-rapat aja. Nih aku cantumin fotoku beberapa bulan yang lalu pas lagi jerawatan parah karena pori-poriku tuh kekunci, clog pores. Sebumku nggak bisa berkembang, nggak bisa balance, jadi ya jadinya beruntusan dan jerawatan. Terus juga U-zone-ku tuh jadi banyak komedo gitu. Sekarang gimana? Sekarang udah balance. Sebumku udah bisa kembali bekerja seimbang. Skin barrier-ku udah lumayan kuat. Dan Masya Allah, alhamdulillahnya juga U-zone-ku yang kering, kerontang, dry sensitive ini tuh udah jarang banget bertekstur. Komedo juga jarang muncul. Dan nggak terlalu kering kerontang lagi. Insya Allah aku bakalan share cara aku mengatasi masalah kulit itu dari pengalamanku pribadi. Tapi balik lagi, cocok-cocokan ya. Dan attention, aku ini bukan ahli di bidang perkulitan, bukan dokter, bukan SPKK, bukan tukang kulit. Aku cuma seorang content creator dan skincare enthusiast aja. Jadi aku bener-bener belajar semuanya sambil diskusi lah sama SPKK gitu. Pokoknya gini, intinya nih, masalah kulit apapun kalian harus banget nyari penyebabnya sampai ke akar masalah. Soalnya menurutku percuma cari solusi kalau misalnya penyebabnya, akar masalahnya itu tidak diketahui. Jadi kayak gali lubang tutup lubang aja. Kayak sekarang nih aku ada jerawat. Ini udah jelas jerawat bekas hate kemarin, baru muncul sini sama sini. Alhamdulillah sekarang aku kalau jerawatan tuh nongolnya paling cuma 1 atau 2, dan itu pun bisa aku atasi dengan cepet lah gitu. Sekarang kita ke step basic skincare yang jadi pakem dan tidak boleh terlupakan. CTCMP, cleansing, toning, care, moisturizing, dan protection. Pakai skincare apapun, pokoknya pastiin kulit itu harus dalam keadaan bersih. Step cleansing itu pakem banget, nggak boleh ke skip. Nextnya kalian tetap butuh eksfoliasi kulit. Kak, tapi kan skin barrier orang belum tentu sekuat itu. Nah, ini yang bakalan aku bahas. Tiap kandungan itu level fungsinya itu beda-beda. Untuk eksfoliasi kulit, kalian taunya kandungannya pasti ya sama lah ya. AHA, PHA, BHA. Tapi kalau misalnya dipisah-pisah, catat baik-baik. Untuk kulit yang kering, kalian hanya butuh eksfoliasi itu 2-3 kali aja dalam seminggu. Dan bisa pakai kandungan apapun. AHA, PHA, BHA itu aman. Tapi harap dicatat, tiap orang itu beda-beda hasil pemakaian kandungan skincare-nya. Untuk AHA itu sendiri, menurutku tuh kandungan yang paling aktif dan reaktif di kulit. Kalau misalnya kalian nggak cocok, itu tuh jadinya acnegenic gitu loh. Terutama untuk kalian yang acne prone dan oily, AHA, PHA itu sebaiknya dihindari. Kandungan eksfoliasi yang paling gentle levelnya menurutku adalah BHA. Emang sih hasilnya itu nggak senampol kalau misalnya kalian pakai AHA. Pakai BHA itu bisa banget di pagi dan malam hari karena segentle itu. Cuma pastiin kalau pagi pakai BHA, jangan lupa step terakhir harus banget diproteksi pakai sunscreen. Masih di step eksfoliasi kulit, menurutku kalau misalnya mau lebih gentle untuk kandungan eksfoliasi, itu kan sekarang ini banyak ya eksfoliasinya adanya di serum. Tapi menurutku paling gentle
oil itu adanya tetap di toner dan dipakainya itu pakai kapas. Paling nampol pakai kapas, bukan di tap-tap doang, karena fungsinya eksfoliasi. Aku juga selalu pakai BHA sih untuk pagi dan malam hari, nggak pernah ke skip. BHA atau salicylic acid, ya nama lain salicylic acid itu adalah BHA, intinya gitu. Lalu untuk step AM skincare, untuk acne prone oily, aku biasanya pakai tonernya itu toner BHA plus yang udah ada niacinamide-nya, atau misalnya mau BHA doang juga nggak apa-apa, atau misalnya kalian, aku kayaknya nggak pede pakai BHA, mau niacinamide doang, toner ya juga nggak apa-apa. Lalu lanjut ke serum BHA plus niacinamide lagi-lagi, dan kandungan niacinamide-nya baiknya 5% aja sih. Atau misalnya kalian mau skip BHA, cuma niacinamide 5% doang juga nggak masalah. Tapi kalau aku, biar nggak komedoan, selalu ada BHA di setiap skincareku. Terus abis itu pakai eye cream dan lanjut moisturizer. Tapi aku biasanya kalau moisturizer itu carinya yang gel atau yang fungsinya untuk oil controlling, buat ngontrol minyak berlebih di kulit. Abis itu baru pakai sunscreen. Kalau kulitnya dry sensitif, boleh pakai kandungan apapun, bebas. Mau pakai BHA boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau pakai yang hydrating juga boleh, tapi pastiin jangan sampai lembab banget, apalagi kalau misalnya lagi cuacanya panas. Karena kalau misalnya cuacanya panas terus kulitnya terlalu lembab, itu bisa nge-clog pores juga. Jadinya komedo lebih cepat muncul, terus kulitnya bertekstur. Jadi bener-bener harus di-balance gitu loh. Mau yang acne prone oily atau dry sensitive, pokoknya kulitnya tuh emang harus balance. Nggak boleh terlalu minyakan, tapi juga nggak boleh terlalu kering banget. Dan yang terpenting, harus pakai sunscreen di pagi hari apapun jenis kulitnya, period. Lalu kita beralih ke step PM skincare. Ini agak mind blowing ya, karena sebagai catatan aku tiap hari dianjurkan sama SPKK aku, sama dokter kulitku, untuk pakai retinol setiap malam. Karena apa? Karena kulitku gampang komedoan banget. Sehari aja aku lepas retinol, itu komedo muncul. Nah ini aku kasih tahu step skincareku setiap malam. Untuk yang acne prone dulu ya, toner sebenarnya sama kayak pagi, BHA niacinamide. Terus serum pakai BHA niacinamide kalau misalnya aku lagi nggak olahraga. Tapi kalau olahraga apalagi panas-panasan, yang ada BHA-nya tuh biasanya lebih cenderung agak cekit-cekit gitu kan. Jadi biasanya kalau aku lagi olahraga ya aku tinggalkan dulu si serum BHA-nya, tapi aku pakai serum niacinamide aja. Dan aku campurin 3 tetes serum pure retinol. Kalau misalnya kalian punya serum retinol yang udah ada niacinamide-nya, udah ada tea tree-nya, ya udah pakai itu aja juga nggak masalah sih. Tapi kalau aku ya tergantung produk yang ada di rumah, kan aku ada semuanya ya. Tapi jujur, kandungan serum pure retinol sama yang udah campuran retinol dan niacinamide dan lain-lainnya itu hasilnya beda banget di kulit. Aku tetap love sama pure retinol. Abis itu lanjut eye cream dan lanjut moisturizer yang bisa mengontrol minyak. Kalau aku carinya biasanya malam tuh jangan yang melembabkan. Pokoknya aku balik lagi sih, aku pengen minyak di kulitku ini terkontrol dengan baik, nggak berlebih tapi juga nggak kering. Lanjut untuk dry skin. Menurutku stepnya sebenarnya hampir sama. Mau pakai kandungan BHA ataupun di skip aja, mau hydrating toner aja. Terus untuk serum mau pakai retinol ataupun fokusnya ke hydrating, itu bebas sih. Tapi tetap di step terakhir carinya kalau bisa moisturizernya yang teksturnya gel. Karena kita itu tinggalnya di cuaca yang tropis, kecuali kalau misalnya lagi hujan terus, itu beda ya kondisi kulitnya, pasti kan bakal cenderung apa ya, lebih kering biasanya daripada pas panas kan. Jadi ya bisalah pakai yang moisturizernya teksturnya lebih lotion atau lebih thick gitu boleh. Untuk facial wash ada beberapa yang aku pakai. Untuk kondisi kulitku pasti kalian bakalan minta rekomendasi kan. Aku lampirin produk-produk yang aku pakai aja. Yang selama ini aku pakai dari facial wash, aku lampirin fotonya dulu. Ada RH Acne Egg yang warna hijau. Terus juga aku suka pakai produknya White Lab yang ada BHA-nya. 2 itu sih biasanya aku pakai. Terus untuk toner hingga detik ini aku suka banget sama RH Acne Egg Acne Blemish Toner. Ini tuh, ini udah botol ketiga aku by the way. Terus untuk retinol, aku suka banget sama retinolnya RH yang Night Charge karena ini kan 1% pure retinol. Tapi jujur, dari semua serum retinol yang paling nampol yang pernah aku pakai itu adalah pure retinolnya Something. Itu
nampol banget di kulitku. Oh iya, aku juga nyampurin sama serum ini anti acne-nya RH yang ada 2% BHA sama 5% niacinamide-nya, atau pakai juga yang something yang 5% niacinamide itu. Aku pakainya itu biasanya. Terus abis itu kalau untuk moisturizer, aku suka banget sama ini Wardah nih, Calm and Soothe Gel Moisturizer. Tadinya aku pakai punyanya RH ini, dia tuh ada kandungan BHA, niacinamide sama zinc. Yang Pore Minimizer and Oil Control Gel Cream ini. Tapi setelah ini habis, aku ganti langsung sama Wardah Calm and Soothe ini. Aku suka banget sih. Dia teksturnya gel, terus bisa mengontrol minyakku walaupun dia nggak ada kandungan zinc dan lain sebagainya, tapi oke banget di kulitku. Untuk sunscreen, aku suka banget sama si Axis Y ini. Ini tuh dia physical sunscreen, tapi dia menjanjikan minim white cast. Memang sih, cuma agak susah aja buat di blend. Ini ada SPF 50+ dan PA-nya 4+. Kalian mesti tahu untuk moisturizer, selain moisturizer Wardah ada lagi nih yang enak. Kalian mesti tahu favoritku apa? OMG Peach. Sumpah itu best banget ya di kulitku. Bikin kulitku mulus, flawless, dan nggak tahu kenapa kayak ada efek tone up-nya gitu loh. Enak banget di kulitku. Murah lagi. Itu dia kandungan-kandungan andalanku dan skincare yang biasa aku pakai. Abis ini aku nggak terima lagi ya pertanyaan, Kak, kok nggak pernah sih nge-share resep skincare-nya dari yang jerawatan parah sampai sekarang udah lumayan banget? Pites mulutmu. Udah lengkap banget nih, sampai aku bikinin skincare menunya. Intinya sih kalau misalnya kalian punya masalah kulit yang bisa diatasi sendiri, bukan yang sampai bikin depresi udah mentok banget, ya udah atasi sendiri pakai kandungan-kandungan yang ya ada di pasaran juga boleh. Tapi pastiin yang harus terregistrasi BPOM dan pakai brand yang aman-aman aja lah. Tapi kalau udah mentok, Nggak tahu lagi gimana nih cara ngatasinnya. kayak aku beberapa bulan yang lalu itu udah 3 bulan deh kayaknya masalah jerawat nggak kunjung usai gitu, ya udah lebih baik kalian ke klinik, tapi catat yang ada SPKK-nya ya. Dan baiknya sih cari SPKK-nya yang emang udah berpengalaman aja. Dan baiknya cari kliniknya, menurut aku pribadi ya, dari pengalamanku kemarin pas jerawatan itu, cari klinik yang produk-produknya tuh dijual secara umum atau produk OTC namanya, terregistrasi BPOM. Biasanya kalau misalnya masalah kulitnya lumayan serius, bakalan diresepin sama dokter untuk beberapa bulan gitu. Jadi kayak sebulan dicek lagi nanti bulan depan gimana. Misalnya oke nih udah aman nih untuk dilepas gitu skincare-nya, kalian langsung request aja ke dokter. Dok, saya mau pakai produk yang dijual bebas nih, boleh minta rekomendasinya nggak dok? Nah dari situ nanti misalnya dikasih tahu, nih kamu bisa nih pakai misalnya ya pakai sunscreen Labore. Nah kamu cek tuh kandungannya apa aja. Atau bisa nih kamu pakai skincare-nya RH yang ini, kamu cek kandungannya apa aja. Atau kamu bisa nih pakai skincare-nya something, kamu cek lagi kandungannya apa. Besoknya bisa beli cari yang versi lebih murahnya. Atau misalnya serumnya ada nih BHA berapa persen, niacinamide berapa persen di satu produk dipecah, karena hitungannya kayaknya lebih murah deh kayak gitu. Itu juga bisa. Pinter-pinteran kita aja buat akal-akalan. Oh iya, aku juga punya ini nih satu tips penting, karena pas aku bermasalah sama jerawat itu aku sempet 3 bulan dihandle sama dokter sebelum akhirnya aku dilepas buat pakai produk yang dijual bebas. Jadi pas awal aku konsul ke dokter, aku dicek tuh detail banget pakai mikroskop yang zoom gitu loh, dicek, dikasih tahu oke, kondisi kulit kamu ini, masalah kulit kamu ini, kamu harus treatment ini gitu. Nah aku tanya ke dokternya langsung to the point, dok, sebelum saya treatment saya mau ngecek dulu biayanya berapa, boleh nggak saya cek dulu di kasir, takutnya ini over budget. Nah dokternya waktu itu dengan gampangnya dia bilang boleh, silakan, kamu misalnya saat ini belum ada budget, mau bulan depan juga nggak masalah. Dokternya insya Allah amanah tuh. Kalian budgetnya sekian ya langsung to the point dari awal aja. Intinya jangan iya aja. Emang harus kesadaran dari kita sendiri untuk tegas dari awal. Itu sih tips dari aku. Semoga info yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada yang ikutin skincare menuku ya, harus digunakan dengan kesadaran sendiri. Dalam waktu 1-3 hari biasanya tuh udah langsung kelihatan kalian cocok atau enggak. Kalau misalnya ada purging, langsung di stop aja, berarti kalian ada yang nggak cocok. Tapi balik lagi, buat tahu cocok atau enggak itu ya emang harus di trial and error sendiri. Setuju? Yaudah, sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi
Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time.